Halo, ketemu lagi bersama saya. Tapi di sini kita punya program baru di channel Kemangkres, yaitu program Orang Lugu ya. Tapi di sini kita orang lugunya ini orang lugu yang sekolah di luar negeri. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin tidak asing buat kita karena kemarin atau minggu lalu ya itu beliau adalah salah satu narasumber dari rangkaian festival UMKM oleh Kemangkres dan Parkit. Nah, langsung aja kita ngobrol bareng sama apa nih panggilannya, Bu Anti atau Kak Anti nih? Terserah bagaimana nyaman. Ya, Kak Anti kali ya. Nah, kita ketemu ngobrol bareng dengan Kak Anti. Sapa dulu dong. Hai gitu. Berusaha menyelami makna Kak Anti. Karena apa? Karena di sini kan kita ngomongin orang lugu. Orang lugu sekolah di luar negeri. Ya. Kebanyakan orang yang sekolah di luar negeri itu kan rata-rata kan baru lulus SMA atau lulus kuliah mau S2. Artinya kan masih muda, gitu. Jadi supaya nggak terkesan jauh, jadi kita manggilnya tamu kita di program ini adalah Kak, ya. Boleh. Oke, Kak Anti ini kalau saya lihat di CV-nya kemarin, ya itu sekolahnya di London. Ya, nah, S2-nya. S2-nya sekolah di London ya. Waktu S2 itu kenapa memilih London? Kalau dari saya pribadi, kenapa memilih London ya sebenarnya obvious ya. Mungkin sampai sekarang juga kalau teman-teman yang pada mau sekolah keluar pasti nyarinya gimana caranya sekolah bisa sambil ngelihat ke banyak tempat. Ya. Jadi karena London posisinya ada di dekat ke Europe gitu ya, mungkin waktu itu satu pilihannya opsinya ya moga-moga bisa ke sana yang pertama. Yang kedua mungkin dari sisi bahasa Inggris karena kalau misalnya ke Prancis atau ke Jerman mungkin saya masih terlalu belum deket lah dengan bahasa asing itu gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kan relatif sudah pernah belajar sebelumnya gitu ya, jadi kayaknya lebih mampu lah gitu. Tapi kan kalau di Englishnya UK sama Englishnya ini kan agak sedikit berbeda gitu. Jelas beda banget itu memang. Ya tapi justru itu kan challenge-nya, apalagi waktu dulu saya belajar bahasa Inggrisnya Inggris Amerika. Terus ternyata waktu mau berangkat mau nggak mau harus tesnya juga berbeda. Tesnya untuk masuk ke UK kan memang IELTS ya, base-nya IELTS. Nah itu benar-benar surprisingly karena udah masuk gitu aplikasi tapi kemudian Mbak ternyata kurang, kamu nggak punya IELTS, kamu punyanya cuma waktu itu TOEFL ya, baru punya TOEFL. Itu dalam waktu H-4 itu. H-4 dari closing submission. Jadi kan kita apply tuh ada batas maksimum paling lambatnya kapan gitu. Nah itu berarti di dalamnya include semua dokumennya harus sudah lengkap gitu. Nah itu H-4 saya dikontak dari British Council waktu itu, Mbak Yanti ini kurang loh Mbak gitu, apanya tes bahasa Inggrisnya harus wajib IELTS dan minimal 7. Padahal waktu itu belum belajar ya atau belum ada persiapan ya. Enggak, itu yang mengejutkan lagi karena berikutnya saya tanya, IELTS ada kapan? Oh ada Mbak, dalam 2 hari ada tes IELTS. Berarti saya cuma punya waktu 2 hari. Itu saya bilang, tes IELTS itu perlu preparation nggak? Terus biasanya orang-orang 3 bulan 6 bulan udah gitu. Saya cuma ya udahlah terus kita coba aja gitu. Tapi ya itu ya, selain dari memang mungkin saya selalu mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Meskipun saya base-nya American English, tapi ketika saya menghadapi IELTS, satu di antara kuncinya itu ya udah saya yakin bahwa toh gue bisa bahasa Inggris Amerika, masa iya di IELTS beda banget gitu. Ternyata ya oke lah beda gitu, tapi nggak segitu bedanya juga. Tapi emang beda pas di tesnya itu kayak speaking, listening ya biasanya itu beda pakai British semua ya berarti. Sebenarnya di saat itu sih nggak harus kita. Sebenarnya kan itu bedanya di accent, di aksen kita ya, aksen sama
beberapa penggunaan kata. Kalau di British English itu lebih banyak variannya. Jadi memang satu vocabulary kata itu bisa hanya punya tempat yang tertentu gitu. Jadi kalau misalnya Inggris have gitu bisa dipakai di mana aja. Kalau di UK nggak bisa gitu. Ada kalau dalam kondisi yang lain kita harus menggunakan kata yang lain. Nah itu sih kekayaan vocabulary-nya yang mesti ditambah gitu. Itu satu hal. Nah, yang lainnya relatif hanya kalau di IELTS kan mungkin kita lebih banyak nulis, kita lebih banyak baca, kemudian kita harus menganalisa, kemudian diwawancara sesuai dengan hasil analisa seperti itu ya, lebih memang lebih interaksinya lebih banyak, tapi ya berbekal udah latihan sebelumnya, artinya latihan waktu yang persiapan TOEFL gitu, terus ya udahlah hadapin aja. Tadi keren loh, cuma 2 hari bisa lolos. Iya lolos ya, dapat 7 itu. Oke. Nah waktu itu di kampus mana atau memilih di Inggris di mana? Itu ceritanya juga cukup panjang. Sebenarnya waktu berangkat ke UK itu saya cuman kepengennya jangan terlalu jauh, karena saya tahu relatif kalau saya makin ke atas di Inggris bagian atas itu pasti bahasanya semakin berat buat saya, karena bakalan quote unquote budek gitu ya kalau ke atasnya. Jadi saya milih ya agak ke bawah, memang saya milih beberapa tempat yaitu Kent, Bath, waktu itu paling jauh Bath waktu itu, terus kemudian Southampton, terus University of London yang saya kemudian masuki ya, University of London itu di Queen Mary College-nya. Nah itu satu di antaranya memang karena saya pikir saya harus ngambil yang agak di bagian bawah ya, di bagian selatan. Nah itu kan kalau orang kan biasanya milih itu berdasarkan jurusan atau studi. Nah itu juga berdasarkan studinya. Betul. Jadi saya memang pilih yang terkait dengan Human Computer Interaction waktu itu. Human Computer Interaction tahun berapa tuh? 97. Nah menarik, kenapa memilih Human Computer Interaction pada saat itu gitu? Apakah kan waktu itu kan juga masih jarang ya komputer kan. Nah terus apakah saat itu udah terpikir ini prospeknya gimana gitu? Sebenarnya sih itu lebih karena kesenangan sih. Jadi kita harus kalau saya mikir kalau kita mau milih sesuatu yang akan kita seriusin dan ada pertanggungjawabannya gitu, paling nggak kita harus suka. Kalau kita nggak suka bakalan berantem banget, baik berusahanya setengah mati karena menjadi berat. Kedua nanti kalau kerja juga bakalan susah karena kita nggak suka gitu. Nah dari situ dulu sih, berangkatnya dari situ dulu. Nah lalu yang kedua saya introspeksi diri. Kalau dari sisi programming yang heavy, waktu itu saya menyadari bahwa saya agak lambat. Jadi saya bukan the brightest untuk programming sebenarnya. Nah itu salah satu yang membuat saya harus jujur gitu bahwa programming tapi kalau heavy kayak AI gitu pada saat itu udah ada ya kan. Itu sebenarnya waktu itu challenge banget waktu AI apa yang lain ya gitu. Tapi kemudian saya menyadari kalau AI saya harus cepat. Nah sementara ada gap lumayan besar di situ. Saya nggak berani ambil risiko karena di Inggris kan cepet ya, S2 harus cepet gitu. Dan model pada saat itu saya kurang tahu, sekarang mungkin juga masih sama, relatif ketat seleksi per semesternya. Jadi kalau dulu di sana tuh saya nggak boleh nggak lulus dalam satu mata kuliah ya. Jadi misalnya satu semester ada 5 mata kuliah nih. Kalau ada satu yang nggak lulus, berarti saya langsung drop. Drop itu maksudnya seleksi kayak kebuang kayak itu apa kalau yang itu keluar bawa koper. Eliminasi ya. Langsung tereliminasi gitu. Jadi kalau satu semester 5 mata kuliah nggak lulus satu langsung eliminasi. Jadi contohnya waktu saya masuk Queen Mary awal itu kalau nggak salah 18 orang ya masuk di program Human Computer Interaction ya. 18 orang itu yang Asia, saya berdua, ada 2 orang. Yang lainnya Prancis, Itali, Inggris sendiri gitu ya, rata-rata dari Eropa. Itu lulus tesis tinggal 9. Jadi hampir setengahnya eliminasi. Iya, padahal kita hanya punya 3 semester. 3 semester yang di perkuliahan di kelas ya kalau gitu ya. Wow. Jadi artinya tiap semester ada yang eliminasi gitu. Lucu juga kali ya. Itu sangat deg-degan gitu. Soalnya kan mikirnya gini, kuliah di luar tuh mahal ya. Iya. Jadi kalau ya even kita beasiswa tapi
kita harus tahu diri lah gitu. Tapi- Jangan sampai nggak lulus. Gimana tuh nasibnya yang itu, apakah mengulang atau beasiswanya dicabut terus dilanjut dengan biaya sendiri atau gimana? Kebetulan yang waktu itu bareng satu kelas waktu kita masuk di Queen Media dan di program course program HCI itu memang rata-rata private ya. Jadi Private, rata-rata oke. sebagian besar teman saya itu ya memang bayar sendiri, bayar kuliah sendiri gitu. Yang beasiswa mungkin rasanya cuma saya kayaknya, soalnya waktu itu yang terdampak itu kan 97 ya. Masih mungkin Mas Evansnya nggak tahu dulu. Ya, 98, saya masih kecil kan. 98 tuh ada krisis ekonomi yang lumayan besar. Dan itu pada saat itu semua beasiswa terdampak. Oke. Ya, terdampak. Jadi pound-sterling lompat banget waktu itu. Jadi kita terdampak. Nah, pada saat saya mencari-cari beasiswa penyambung hidup gitu karena di drop ya dari Indonesia, kemudian penyambung hidup, saya apply hanya sendirian. Enggak ding, ada teman dari Singapura, tapi dari jurusan lain. Dari Singapura, lalu dari kayaknya Singapura sama Malaysia. Cuman 3 orang, nggak banyak lah gitu yang apply ke pemerintah Inggris ya untuk bisa menyambung beasiswa kami yang tersendat. Sebenarnya bukan berhenti tapi tersendat ya. Jadi misalnya untuk bulan depan kita nggak tahu terimanya kapan nih. Gitu. Kan deg-degan ya kalau kayak gitu. Gitu. Apply itu berarti meminta bantuan gitu atau apply beasiswa, bukan apply kerja ya. Bukan apply beasiswa. Kita di Inggris nggak boleh sebagai alien, kita bilangnya alien student. Kalau di Inggris itu agak berbeda penyebutannya, kita disebut alien students gitu. Oke. Nah, alien student kita nggak boleh kerja. Oh gitu. Jadi nggak seperti kalau di Jerman ya atau di mana tuh masih boleh ya? Kalau di Jerman kita boleh kerja, itu ada batas waktunya ya memang sekian ratus jam. Kalau di Jerman itu masih cukup lah gitu. Kalau nanti lah mungkin next ya. Iya. Kita bisa Tapi menarik tadi jurusannya kan tadi dari 18-9, artinya 50% ya kan? Artinya kalau kayak di Indonesia nggak ada tuh jurusan yang spesialis sampai 50% gagal gitu kan, 50%-nya berhasil gitu kan. Waktu mendaftar atau memilih jurusan itu udah tahu belum bakalan kayak gitu. Dan kalau misalkan udah tahu nih, apa yang membuat Kak Anti jadi yakin gitu? Oh, gue pasti lulus. Kalau boleh jujur, udah tahu bakalan separah itu gitu sih enggak ya. Cuman saya tahu bahwa enggak banyak yang bisa survive gitu ya. Nah, lebih parah lagi waktu saya di saat awal saya sampai ke Inggris itu, kemudian kita harus lapor ke kedutaan ya, ke kedutaan, kemudian kita berhubungan sama atas pendidikan gitu. Nah, di sana saya ditanya, kamu masuk kemana gitu? Ke Queen Mary College. Oh, yang di University of London. Iya. Serius kamu ke situ gitu? Terus saya kaget, kenapa gitu? Itu belum pernah ada yang lulus dari situ loh, saya langsung drop dari gitu. Nah nih orang lugu nih sekolah di London yang cuma lulusnya 50%. Iya, dan ternyata memang belum ada yang lulus dari situ ya, dari Indonesia ya, dari Indonesia tuh belum pernah ada yang lulus, makanya saya langsung deg-degan. Aduh, ini gimana ya gitu, kayak salah milih, tapi ya udahlah gitu, udah saya pantang mundur lah ya, udah masuk ke situ udah susah masuknya, masa iya mau saya nggak seriusin gitu ya, udah berarti konsekuensinya ada lah setelah ya betul. Ya paling nggak kan udah sampai di stage itu udah nggak ada lagi nih, kayak kalau sekarang kan orang bilang salah jurusan gitu, udah nggak mikir itu lagi, udah harus fight, jalanin inilah gitu. Fight. Tapi memang satu diantaranya yang membuat saya bisa survive, satu diantaranya menurut saya adalah karena saya suka bidang itu. Oke. Karena saya suka. Saya nggak kebayang kalau saya nggak suka gitu. Iya betul, pasti. Kalau saya paksakan AI ngambilnya gitu, yang ya pada waktu itu sebenarnya udah ada forecasting atau orang bilang bahwa AI bakalan di next century itu bakalan naik banget gitu. Itu udah ada. Cuman saya waktu itu harus sadar diri lah, kalau gua paksain ke sana dan gua nggak suka gitu, itu bakalan gimana lah gitu. Ini udah tahu kondisi kayak gini bakalan nggak karu-karuan gitu. Jadi saya merasa ya aku suka dan aku benar-benar saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya yang saya suka ini gitu. Jadi ya udah fight gitu. Harus fight ya. Boleh cerita sedikit gak gimana sih kalau misalkan saat itu kan kita tahu bahwa tadi ceritanya sulit 50%. Gimana tuh kehidupan di sana sehari-harinya? Apakah karena Kak Anti kerjaannya belajar terus gitu, jadi supaya bisa langsung lulus gitu?
Ya, ini jadi apa ya? Ini satu hal yang mungkin saya pikir teman-teman adik-adik, mungkin adik-adik saya gitu ya, yang akan ke luar negeri itu harus benar-benar hati-hati. Kalau kita udah keluar, terutama kalau yang quote-unquote beasiswa ya, yang kita harus tanggung jawab dong ya. Ya. Harus tanggung jawab. Satu di antaranya kita harus berupaya semaksimal mungkin, fight sejauh mungkin karena kita bertanggung jawab. Nah, saya nggak bisa bilang saya menyesali itu, enggak. Saya mensyukuri saya bisa lulus di situ. Ya, tapi memang memang kalau saya diketok teman-teman, tok, dia usah dipanggilnya Ernie di sana ya. Ani, ayo kita ke pub gitu kan. Mereka selalu punya kebiasaan ke pub itu hari Rabu dan Hari Jumat. Rabu. Nah, Rabu tuh mereka udah capek, jadi mereka pasti ngajakin hangout gitu ya, ngasih entah ke pub atau kemana gitu. Ayo kita ke pub gitu. Terus saya selalu bilang, aku nggak bisa sekarang, tugasku belum selesai. Selalu bilang gitu. Jadi teman kan kita hidupnya di dormitory gitu ya. Itu selalu mereka sampai, kamu tuh kapan jalan-jalannya? Saya jalan-jalannya nanti Sabtu setelah saya praktikum selesai. Jadi memang saya Senin sampai Sabtu itu full. Setiap ya, hari? Setiap hari, dan itu mulai dari pagi hari. Pagi hari sampai malam? Sebenarnya enggak sampai malam. Cuman saya harus tahu diri saya bukan native. Jadi berarti di situ ya, kalau menurut saya, kalau kita nggak benar-benar bisa menulis dan menganalisa, itu berarti ketika kita harus, kan S2 itu kan reporting, pasti bikin report, bikin kajian, analisa gitu ya. Itu jadi berat banget karena orang udah selesai baca mengerti, saya harus 3 kali baca gitu. Oke. Otomatis kan waktu saya baca jadi lebih lama ya. Orang betul. udah selesai nge-pub, saya baru selesai baca gitu. Udah kabur bubar temennya. Itu jadi suka gitu, tapi saya sempatkan paling di Sabtu. Itu yang saya mensiasatinya begitu. Oke. Ya berarti kan relatif kerjanya belajar ya. Relatif belajar pada saat itu ya. Pada saat itu. Iya. Kemudian kalau di sana itu ngekos juga atau di kampusnya ada dormitory seperti itu atau gimana? Pada saat itu saya mencoba beberapa model ya. Yang pertama kali karena baru kali saya sekolah. Kalau keluar negeri sih memang udah sebelumnya pernah. Tapi kalau sekolah dan lama itu baru itu. Saya di dormitorinya kampus. Dormitorinya kampus. Nah, itu langsung di dalam satu halaman lah gitu istilahnya dengan kampus. Cuman kan kampusnya gede banget gitu ya. Jadi ya tetap saya butuh waktu sekitar 10 sampai 12 menit sampai ke dari dormitory sampai ke building computer science gitu. Nah, itu butuh sekitar segitu, dan saya harus lewatin kuburan setiap hari. Mau pulang jam berapa lewatin kuburan itu. Cuman kan kuburan di sana bagus-bagus ya, maksudnya gede-gede terus bersih gitu ya. Batu-batu nisannya bagus-bagus, ada patung-patungnya. Sebelum saya tahu cerita Jack the Ripper. Oke. Nah, tapi setelah saya tahu cerita Jack the Ripper, dan tempat saya sekolah kan di East London ya, itu daerahnya dia gitu. Jadi saya terbayang-bayang gitu kalau saya lewat-lewat. Kan itu harus ngelewatin kuburan, terus ngelewatin building-building gitu, terus ngelewatin building yang sempit-sempit kan gangnya ya, itu sempat kebayang juga kan. Kebayang nggak sih brick dinding brick yang merah-merah itu, bata-bata merah itu, kemudian gelap gitu ya, terus London kan selalu basah ya. Iya betul. Nah itu apalagi kalau udah masuk di musim gugur gitu ya itu kuburan di depan gitu gitu. Tapi itu perjuangan bagian dari cerita lah, dari cerita bahwa harus dilalui. Iya menarik sih. Itu kan dari pertama dormitory, sempat pindah nggak? Oh iya. Pindah berapa kali? Karena di dormitory yang pertama itu saya hanya punya waktu 1 semester. Karena itu istilahnya buat bridging mahasiswa baru gitu. Jadi saya barengan sama mahasiswa cupu-cupu gitu pada saat itu. Tapi memang itu sangat nyaman karena semuanya ada di situ ya. Mau cucian ada di situ. Terus kalau kita keluar nggak jauh gitu. Itu bayar lagi atau? Ekstra bayar lagi. Chapman Hall. Terus saya di Chapman Hall per minggu ya. Kalau di Inggris itu per minggu kita bayar dormitorinya? Jadi gini, hitungannya per minggu. Jadi kita bisa perpanjang per minggu lah gitu. Jadi dalam kondisi kepepet kita bisa perpanjang. Tapi enggak sih, saya biasanya bayarnya per semester. Cuman 1 semester itu udah lunas. Nah semester berikutnya saya harus pindah karena saya harus menjauh dari dianggap sudah paham area sekolah. Jadi saya harus keluar dari pagar kampus. Saya harus cari dormitory partnernya kampus. Jadi saya tetap ada di harus di situ atau boleh bebas? Boleh bebas. Tapi kan saya waktu itu gini, sebenarnya saya udah cari, artinya dormitory di sana tempat tinggal di sana itu susahnya karena mahal. Terus sama
kalau mau cari yang ya itu cepat ke kampus, terus ya bersih ya, biasanya bersih dan aman, itu pasti mahal gitu. Ya, Pasti mahal. ya sama lah seperti Sama. di Indonesia ya. Iya sama. Jadi pilihannya ya saya harus dormitory kampus lagi lah gitu. Sebenarnya di luar bisa lebih murah, cuman mungkin jauh, terus kemudian mungkin ya gitulah spooky gitu ya, spooky ya guys, spooky gitu. Dulu kan masih kecil ya, masih nggak terlalu berani lah gitu. Kalau sekarang udah dulu masih nengok kiri, nengok kanan gitu kan jalan. Nah, waktu di dormitory di luar kampus itu sendiri atau gabung juga dengan mahasiswa lain dengan Dormitory itu biasanya satu wing itu satu sayap itu kita ada 6 orang gitu. 6 orang. 6 orang. Tapi kamarnya sendiri-sendiri Kamarnya atau sendiri-sendiri. kamarnya Kecil sendiri. banget. Kamarnya itu cuma ukuran 11 meter kuadrat. Kamarnya Jadi kira-kira 11 itu berarti nggak nyampe deh, nggak nyampe. 3 Mungkin kali 9 meter. 3 kali 3. Ya 3 kali 3 tapi udah ada tempat cuci-cuci di situ. Iya. Kamar mandi belum cuci-cuci jadi orang Inggris Wastafel jarang mandi. gitu ya. Wastafel gitu Iya, kali ya. wastafel, terus ada area basah lah istilahnya gitu. Tapi itu udah kecil. Menurut saya itu kecil. Kayaknya nggak nyampe 9 kali ya. Soalnya berasan saya kecil banget gitu. Tapi ya bisa lah buat belajar masih bisa. Oke. Nah, pas sekolah di London pasti punya temen dong ya. Nah, temennya banyakan orang Indonesia atau orang dari berbagai macam negara? Atau sarannya gimana? Kalau misalkan teman-teman di sini misalkan mau ke luar negeri misalkan, sebaiknya kita punya temennya apakah orang Indonesia lagi atau orang Sebaiknya kita kenal orang Indonesia. Kita kenal, tahu di mana mereka berada. Oke. Ya. Pertama kita pasti kenal, kita harus tahu di mana kedutaan kita berada atau atas pendidikan kita di mana dia ada. Kalau bisa punya kontaknya dia, satu di antara stafnya atau apalah. Kalau bisa kita deketin. Oke. Karena kalau ada apa-apa mereka ada tempat kita ini ya. Tempat kita mengadu. Tempat kita mengadu mencari perlindungan. Itu mereka. Jadi pasti kalau menurut saya harus lah ya, meskipun banyak anak-anak ntar aja kalau udah mau pulang. Kalau menurut saya jangan. Jadi di awal kita harus kenal mereka. Oke, ke kedutaan dulu. Ke kedutaan. Terus yang kedua kita kalau bisa kenal adalah family yang di deket area kita. Karena di sana kan zone by zone gitu. Jadi kadang kayak saya misalnya, saya nggak selalu bisa jalan-jalan terlalu jauh di Londonnya sendiri karena tiket di London tuh lumayan mahal per zonasi kan dia dulu pada saat itu. Kalau mau naik tube itu saya harus beli zona sekian lah untuk satu daerah ke daerah lain. Nah itu kadang kalau terlalu sering ya mahal. Jadi kalau bisa di zone kita kenal lah, ada keluarga atau mungkin student yang lain yang orang Indonesia. Kita punya kontaknya at least ya. Tapi kalau sehari-hari mingle itu artinya kita harus bisa gaul sama siapa aja. Oke. Karena yang paling dekat sama kita kalau ada apa-apa teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi ini sih berdasarkan pengalaman pribadi, ada masanya saya susah banget pada saat itu ya, pada saat beasiswa saya terhambat, otomatis saya hanya bisa bergantung ke teman-teman yang ada di sekitar. Nah kita harus baik sama mereka sehingga mereka juga tahu dan baik sama kita. Teman saya orang Afrika banyak, orang Pakistan banyak, orang India banyak, orang Inggris banyak. Nah saya punya teman Verusio dari Italia juga, ada beberapa dari Prancis gitu ya. Itu kita harus setiap hari menyapa mereka lah gitu. Karena kalau ada apa-apa ya kita ke mereka gitu. Saya ketika misalnya saya sempat di kick out dari dormitory karena saya nggak punya uang untuk bayar minggu itu. Ya saya mau kemana kalau nggak ke teman-teman yang ada di sekitar gitu. Saya berpindah-pindah dari teman-teman Afrika gitu. Terus ke teman lain ya harus gitu, harus bisa. Dan kalau kita nggak deket kan mereka ya nggak mau menawarkan gitu. Gimana tuh ceritanya Kak Ani? Misalnya emangnya dimuat gitu, saya misalkan di kamar ini dengan mereka kehidupannya gimana? Apa ada experience tertentu lah gitu? Itu memperkaya hidup saya. Cerita lucu atau apa? Thanks to all my friends yang dulu mendampingi saya lah di masa-masa saya sulit itu, tapi itu menjadi suatu artinya saya mendapat opportunity untuk bisa mengalami itu gitu. Saya tidak pernah menyalahkan adanya krisis ekonomi itu karena justru dengan begitulah saya tahu bahwa kita perlu bergaul sama semua orang gitu ya. Ketika
Misalnya satu contohnya ketika saya terhambat rumah gitu, masalah dormitory, saya harus pindah, move out pada hari itu juga. Yang ada pada saat itu di depan mata dan langsung menawarkan, yuk ke rumah gua, itu teman-teman Afrika dari Ghana ya waktu itu ya. Ya memang mereka mungkin mereka udah lama dan mereka punya kayak quote unquote kayak asosiasi mahasiswa Ghana atau mungkin ya mereka di situ karena banyak juga orang-orang dari jajahan imigran ya. Imigran yang dari jajahan Inggris yang ke situ kan. Jadi mereka banyak berkeluarga juga. Jadi saya tinggalnya di rumah mahasiswa tapi mereka satu rumah gitu loh. Satu rumah ada beberapa orang. Nah, jadi cuman waktu itu memang mereka bilang, gue mau ini kok, ini ada teman-teman satu rumah gue yang mau keluar, mau liburan, jadi ada space kosong gitu. Berapa hari? Ya 2 minggu, ya lumayan kan 2 minggu buat saya, karena kan hitungannya per minggu. Kalau 1 minggunya 85 pound sterling atau 90 pound sterling, kan artinya lumayan saya saving bisa 180 pound sterling. Ya udah, saya bilang oke, gue kesana deh gitu. Jadi saya kesana ya. Tentunya dengan kultur yang berbeda, saya nggak bisa bilang kultur itu lebih bagaimana, enggak, berbeda. Gitu. Ya kita harus belajar menyesuaikan diri ya, kayak contohnya yang paling sederhana makan. Makan ya beda banget lah ya, kita namanya kita lagi bareng sama mereka, terus mereka nawarin makan, ayo kita makan gitu, oke, gitu, saya berharap oke, gitu kan, yang namanya makan. Ya. Terus pas saya menghadapi pancinya mereka ya, kita student ya, kita tahu lah mereka kita makan ada panci besar, kita makan ambil piring gitu. Aduh ini apa ya? Tampangnya sih mungkin kayak gulai gitu, gulai tapi penuh. Kare gitu ya, penuh gitu. Baunya sih rempah-rempah pasti, rempah-rempah segala rupa lah yang saya juga nggak terlalu familiar gitu. Cuman pas saya sendok, kok ada pisangnya gitu. Terus pas saya makan kok sepet gitu ya. Ada nasinya juga? Enggak sih, isinya waktu itu saya ingat isinya kayak umbi-umbian gitu, kayak kentang, ubi, semuanya jadi satu yang pokoknya kayaknya yang karbo ini ya. Karbo banyak mereka. Potongan daging juga mereka ada lah, potongan daging ayam. Di dalam situ? Ya, dijadiin satu semua. Pisang, umbi, daging, ayam. Ya. Kuahnya sih tampangnya sih kayak gulai, kayak kare tadi ya, kayak kare gitu, agak kental-kental, mungkin karena banyak umbinya kan, dia kan jadi mengental. Jadi gitu. kental. Cuman yang paling saya, kenapa ada pisang di dalam ini? Berikut kulitnya. Nah, itu yang berikut kulitnya. Ya mungkin dia malas kali. Mungkin saya nggak tahu harusnya gimana, tapi waktu itu saya bilang ini apa kok sepet gitu, tapi ternyata pisang, seluruh pisang utuh. Ya itu ragam-ragam. Saya tidak bisa bilang itu nggak bagus. Mereka malah menasihati saya ketika ya kami masak semuanya gitu, tidak ada yang kami buang karena itu semuanya berharga. Ya. Jadi even kulit kentang, kulit pisang, kulit ubi ya semua masuk, itu bisa dimakan gitu. Ya udah saya ngikut makan itu dan mereka sehat-sehat semua gitu. Sehat aja ya. Secara fisikal mereka jauh lebih fit dari kita. Betul. Ya, itu lebih ini. Ya di situ kita belajar bahwa itu hanya berbeda aja gitu, berbeda tapi kita perlu tahu itu, perlu tahu supaya kita juga respect ke mereka gitu. Betul. Sampai sekarang saya mengadopsi itu. Jadi kalau saya makan kentang ada kulitnya gitu sekarang di rumah. Saya selalu bilang jangan dibuang, kentang itu kulitnya bagus kecuali dia hijau. Kalau hijau kan nggak bagus ya. Iya betul. Tapi kalau bagus baik-baik aja sih ya ikut masuk kulitnya itu bagus gitu. Menarik ya. Jadi justru di program ini kita pengen sharing ya gimana sih daily life-nya sekolah di luar negeri justru ya, gimana di kosannya, gimana atau kehidupannya dari sisi lain lah dari sisi lain yang kalau saya sendiri sebagai mahasiswa yang pengen keluar negeri ini saya sebenarnya nggak kebayang nih ntar saya kuliahnya gimana, bukan kuliahnya, hidupnya gimana, ngekosnya gimana gitu, terus apakah bareng-bareng lagi dengan teman-teman dari Indonesia gitu misalkan. Tapi dari ceritanya Kak Anti tadi justru kalau kita dengan orang ya selain dari negara kita justru mendapatkan experience yang lebih beragam gitu dibandingkan dengan yang sesama dengan orang Indonesia, karena pasti pengalamannya sama gitu. Kalau di luar negeri atau orang luar dari Indonesia, misalkan dari Afrika ataupun dari negara manapun yang berbeda, pasti experience-nya sama, experience-nya berbeda gitu dengan orang Indonesia. Betul. Gitu. Nah, justru memang yang namanya kita di masa mahasiswa ini kan kita selain
kuliah kita harus mencari experience gitu. Networking juga kan. Iya, betul. Kalau cross country gitu kan, jadi kita punya banyak teman, punya networking yang mungkin nanti kedepannya mungkin kita bisa saling berkolaborasi gitu. Nah, selain masalah tadi kos-kosan, ada nggak misalkan kayak kalau di sekarang kan di mahasiswa di Indonesia kan ada cekcoknya lah atau apanya gitu kan. Kalau sekolah di luar negeri ada juga nggak sih kayak gitu? Ya pasti ada lah ya kita. Tapi jangan di highlight itu jadi gede gitu. Enggak sih, menurut saya dimanapun pasti terjadi. Yang pertama kita orang asing di situ, orang baru lah. Betul. Orang baru. Terus kita punya teman-teman baru. Di mana teman-teman kita juga kalau kami karena major student ya karena S2 kan. Ada S2 ya. Otomatis banyak negara ya. Dalam satu kelas tuh pasti banyak negara, terutama karena Inggris termasuk salah satu tujuan yang diminati ya. Banyak negara. Nah, itu pasti beda-beda budaya kan ya. Beda-beda mood juga berarti ya. Kayak misalnya teman-teman Itali gitu kalau ngobrol kayak kalau di sini mungkin orang mana gitu ya yang ngobrol kenceng banget terus pakai gestur gitu. Nah, kadang kalau kita di lab ya, lab kita kan kebuka kayak modelnya kayak plaza gitu. Jadi dia gede banget terus ada berlantai-lantai. Nah, kalau orang Itali itu lagi ngobrol itu kan mereka memang begitu gitu. Emang kayak gitu. Habitnya teriak sambil kayak orang nonton opera kayak gitu lah ya. Nah, itu kayak gitu. Nanti ketemu lagi orang dari negara lain yang kalau ngomong bisik-bisik gitu. Ya gitu. Kayak ngomongin kita. Apa? Gitu kayak gitu. Atau mungkin kita ketemu sama teman kita yang orang Inggris yang dari daerah yang agak tinggi, yang dari utara gitu misalnya. Dari Edinburgh atau dari dari atas-atas lah gitu ya, dari Wales gitu. Itu kan kita kayak berasa budak, makanya tadi saya bilang saya budak banget gitu kalau pas dapet dosen yang memang kebetulan aslinya dari sana gitu. Itu kan misalnya nih contohnya dulu jadi dulu dosen saya bilang boot, saya mikir apa ya ini boot ini apa sih boot gitu. Itu bat. Oh, oke. Tapi dia nyebutnya boot gitu kan, saya ini kenapa boot apa nih gitu. Jadi saya lama berpikir itu hanya karena masalah itu kan hal-hal yang memang kita nggak duga sebelumnya. Ya, kayak misalnya ternyata orang Inggris pun bisa beda banget gitu, beda budaya, budaya juga kadang mereka beda antara orang sama-sama di pulau itu gitu ya. Cuman beda gayanya mereka, cara kita mendekati itu nggak sama. Nah, itu yang menurut saya itu yang akan memperkaya ketika kita membuka diri. Artinya membuka diri itu ya open mind aja ya. Ini cuma masalah beda gitu. Betul. Masalah beda aja. Tinggal lagi gimana kita beradaptasi dengan itu. Tetap kita harus punya teman-teman orang Indonesia juga, tapi perkaya dengan juga punya teman-teman dari negara lain, dari bangsa lain. Iya, tapi benar nih tadi kayak kayak tadi kata boot gitu kan. Sebenarnya kan itu kan karena dari faktor dia bahasanya kan dari lahir gitu kan. Sebenarnya juga kita juga nggak bisa menertawakannya lah. Misalkan kayak orang kita misalkan di Indonesia kalau karena kita terinfluence di Amerika Serikat kan US kan Inggrisnya, jadi kalau kayak salah sedikit ada logat daerah sedikit tuh diketawain gitu. Padahal justru sebenarnya di luar negeri di negara lain kayak di Jepang pun dia pakai bahasa Inggrisnya juga masih ada logatnya gitu. Yang penting kan kita pahami gitu, memahami. Jadi nggak cuma beda di negara kita aja, tapi negara lain juga beda gitu. Ya, itu juga salah satu yang harus menjadi menjadi starting point kita untuk berpikir bahwa ya kita tuh satu level sama mereka. Iya, betul. Jadi jangan terus. Ini yang biasanya kesulitan kita pertama kali beradaptasi di sana ya. Kita merasa selalu lebih di bawah mereka. Di bawah ya. Nah, itu padahal sebenarnya nggak gitu juga. Gitu kalau keluar nilai misalnya ini paling akhir ya, keluar nilai itu juga sama aja nilai mereka juga saya 62 mereka 60 juga gitu, atau saya 62 mereka 61 atau 63 ya deket-deket gitu. Padahal mereka dari negara-negara berbahasa Inggris misalnya dari Kanada, dari Amerika juga ada. Nah, itu mereka nilainya segitu juga gitu, meskipun di dalam paper saya itu selalu ada catatannya di bawah soalnya ini pakai bahasa dari planet mana gitu selalu gitu. Itu kan bukan sarkas ya, tapi memang dosen-dosen di sana itu selalu memberi jujur gitu kalau ini kok tulisan kamu kok
aneh gitu, menurut mereka aneh karena mungkin ya nggak terlalu variatif vocabulary-nya seperti orang Inggris ya. Jadi tadi yang kenapa saya depan bilang di Inggris tuh kaya vocabulary-nya. Betul. Jadi memang itu akan kelihatan ketika kita menulis nanti waktu menulis kajian-kajian paper gitu. Betul. Itu akan kelihatan. Tapi ngomongin dosen nih, ngomongin dosen sedikit ya sebelum kita closing. Dosen di sana itu seperti apa sih gitu? Terus apakah kalau di Indonesia kan kita kenal misalkan ada dosen yang textbook misalkan, atau dosen yang disukai oleh mahasiswa yang memberikan nilai selalu bagus gitu kan, atau dosennya yang ngasih tugasnya banyak gitu. Yang pertama mungkin mekanisme penugasan ya itu berbeda, penilaian berbeda gitu. Cuman kalau dari sisi personality meskipun ini nggak fair juga gitu karena pasti beda-beda ya. Ya hampir sama aja kayak di sini. Jadi ada dosen-dosen yang benar-benar apa ya, benar-benar taunya cuman bidang ilmunya aja gitu. Ya. Saya pernah diajar sama mungkin kalau ada di luar sana mahasiswa saya selalu bilang saya dulu pernah diajar George Coulouris. George Coulouris itu ngajarnya distributed system. Kebetulan saya sekarang ngajar itu di kampus ya, di Gunadarma saya ngajar distributed system. Nah itu saya pernah diajar langsung oleh beliau yang buku teksnya itu dipakai sedunia. Nah bapak itu memang hebat gitu ya, memang hebat. Tapi terus terang kalau dia ngajar saya nggak ngerti gitu. Nah itu sama aja kan di sini juga kadang ada ya dosen yang ngajarnya dia pinter banget sebenarnya, cuman kalau ngajar ya nggak ngerti gitu sayangnya. Nah itu ada yang kayak gitu. Terus ada lagi dosen yang juga sama kompetensinya bagus banget gitu. Dia saya ingat banget dia ngajar si programming waktu itu. Cuman caranya dia tuh waktu itu ya di zaman itu menurut saya agak aneh karena dia ngajar benar-benar apa yang caranya tuh dia mau. Jadi kayak misalnya dia baru datang naik sepeda, terus dia datang pakai bicycle pen, bayangin ya. Seorang dosen tua, rambutnya putih semua, tuh, terus dia tinggi, pakai bicycle pants, terus pakai bajunya bicycle suit gitu. Nenteng sepedanya ditentengkan karbon ya, enteng, naik ke kelas gitu, taruh di pojokan di dalam kelas. Di dalam kelas, Terus dia ngajar pakai bicycle pen kan kita bingung ya ngeliat, maksudnya nggak biasa gitu ngeliat dosen bajunya ketat banget gitu, ngeliatnya juga jengah gitu kan. Tapi begitu gitu, dan mereka dia ngajarnya programming, teks dulu, teori dulu, abis itu baru buka laptop gitu, terus dia ngeluarin lah laptopnya dari tas sepedanya itu, nah kayak gitu. Itu kan suatu hal yang membuat kita nggak nyaman sebenarnya kalau orang Indonesia ya, ada orang ngajar kok kayak mau pakai. Kalau di Indonesia itu udah isu nasional itu. Tapi di sana biasa aja gitu kayak gitu. Tapi ada juga figur-figur kebapaan yang akrab sama mahasiswa itu juga ada. Itu ada. Baik. Nah, tapi kembali lagi semuanya kepada kita. Jadi kalau kita karena pasti berbeda. Pasti ada barrier gitu. Itu nggak bisa dihindari. Pasti ada barrier. Pertama kita ngadepin dia udah grogi dulu kan. Dia pakai bahasa Inggris yang kelas tinggi nih. Itu udah grogi dulu. Tapi ya harus dilakukan gitu. Kayak kita ngadep ke pembimbing kita. Ya kan harus dilakukan toh. Iya, betul. Mau dia segalak apa, mau dia sebawel apa, atau mau sesusah apa ditemuin, toh harus dihadapi juga. Nah, jadi ya bersabarlah gitu, ya kita pandai-pandai melihat profil orang. Oh bapak ini sukanya kayak gini, kayak pembimbing saya dulu. Oh bapak ini sukanya ngebimbing sambil main gitar, dia senang nyanyi. Ya kita juga harus jangan cuman materi kita aja yang kita bawa, kita juga harus punya wawasan tentang lagu-lagu gitu misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu yang membuat jalinan komunikasi lebih baik. Nah itu salah satu contoh ya bahwa ya dimanapun kita berada perbedaan pasti ada, tapi kita bisa mengupayakan titik temunya gitu loh. Prinsipnya sih gitu. Berarti kan relatif sama ya mengenai tipe-tipe dosennya ya. Nah, kalau tadi kan tipe-tipe dosen ya. Kalau menurut Kak Anti sendiri, kalau orang luar, kalau teman-temannya yang di cross country-nya itu lebih suka dosen yang kayak apa kalau di sana? Sama nggak dengan yang kita? Ini gini, tiap negara punya model pendekatan yang beda-beda. Nah, ini juga amazing banget. Saya belajar banyak banget dari teman-teman. Teman-teman dari Inggris itu akan punya kecenderungan senangnya sama dosen yang kayak apa gitu ya. Itu biasanya mereka nggak terlalu suka sama yang kayak tadi figur kebapaan yang pokoknya menjalin personality itu dia nggak terlalu suka. Dia sukanya ya udah kalau tugas ya tugas selesai gitu, jangan ada buntut-buntutnya. Kalau orang Asia kayaknya lebih suka personality itu ya. Kalau orang Asia kayak saya gitu bersyukur banget punya Peter Johnson, itu juga salah satu pengarang buku Human Computer Interaction ya, dia pembimbing saya. Dia sangat kebapaan. Terus misalnya dia istrinya juga ngajar, Hillary Johnson.
dia selalu menghubungkan kami gitu, jadi antara dia, istrinya, dan saya sebagai bimbingannya itu kan kayak orang Indonesia banget ya. Nah kayak gitu. Nah kalau Asia tipenya memang kayaknya sukanya yang kayak gitu ya. Nah nanti ada lagi nih, ada teman-teman dari daerah Timur Tengah ya, saya nggak sebutin mana, tapi negara itu kita nggak punya hubungan sama mereka, jadi kita nggak punya hubungan diplomatik. Nah itu lain lagi. Dia mereka cerdas gitu, sangat cerdas, jadi mau dosennya kayak apapun dia pasti bisa. Dia pasti tahu caranya menghadapi dosen itu gitu. Mau dia nggak paham mata kuliah itu, dia pasti bisa lulus somehow. Nah saya juga ngebaca yang kayak gitu bahwa ya memang ternyata orang itu beda-beda, dan ternyata cara menghadapi kesulitannya juga berbeda. Itu sih yang kemudian saya rasa memperkaya wawasan saya ketika saya punya teman beragam-ragam itu tadi. Ya benar. Ya. Jadi itu ya mungkin buat teman-teman di sana atau adik-adik semua yang mungkin mau kuliah, satu diantaranya perbanyak teman. Pasti. Open mind dulu, karena berbeda pasti. Betul. Dari awal pasti. Saya ingat sekali di meeting pertama, artinya pertemuan pertama kita di kelas itu, bayangkan ya, saya tuh ditanyanya gini, kamu tinggalnya di rumah yang kayak apa? Kamu tinggalnya di rumah atau di pohon-pohon gitu? Di pohon-pohon. Iya, dia pikir saya tuh dari negara yang mundur banget ke belakang, kayak di hutan-hutan gitu. Jadi rumah mereka mikir saya masih di rumah pohon tinggalnya. Jadi bayangan mereka Indonesia itu karena negara tropis yang sering dibicarakan, oh indah sekali kayak paradise gitu. Nah, jadi mereka membayangkan kita tuh tinggalnya di pohon-pohon gitu loh, yang di rumah pohon. Jadi kalau kita turun kita harus gelayutan gitu. Saya bilang gini, oh coba ya mas gitu, kalau oh kayak gitu ya, oh berarti kedutaan kamu itu rumah pohonnya paling besar. Ya enggak lah, di tempat saya udah ada internet gitu. Saya bilang saya tuh dari Indonesia bawa komputer sendiri loh, meskipun saya bawa PC yo. Iya. Cuman artinya dari pertama aja mereka memandang kita udah segitu gitu. Artinya kita butuh fight banget untuk bisa mensejajarkan diri kita dengan mereka. Tapi bukan nggak mungkin. Toh pada akhirnya saya bergandengan dengan mereka kemana-mana, artinya mau dalam kondisi apapun mereka selalu manggil saya gitu, meskipun kadang-kadang ya kita berantem juga, kayak misalnya tetangga kamar sebelah saya itu mereka dari Lebanon ya, mereka ceria-ceria banget gitu. Jadi kalau udah hari Jumat malam itu kan dibagi beberapa departemen di beberapa program studi lain kan udah libur ya, artinya udah santai gitu. Jadi kalau Jumat malam tuh mereka ini loh, jadi saya dengarnya ding-tek gitu. Itu kenceng banget di sebelah dan mereka nari-nari gitu. Nah itu kan sementara saya masih belajar gitu. Bener. Nah itu kan suatu perbedaan. Tapi ya kalau lagi masak mereka, ayo mas ngajak makan gitu. Itu ya kayak gitu. Memang pasti ada gesekan, pasti terjadi. Tapi tinggal lagi gimana kita ngadepin. Tapi tetap makanan mempersatukan. Oh iya. Itu tuh selalu. Kalau saya bukan orang yang jago masak ya, dari pertama kali saya ke Inggris itu, saya ingat sekali saya datang di sana di awal September. Jadi saya menjelang saya ulang tahun di September ya. Itu saya ingat sekali, pertanyaan pertama saya waktu saya telepon ibu saya adalah, "Mam, kalau saya masak air mendidihnya itu kayak apa?" Saya bilang, karena saya masak air ya. Iya, padahal saya mau masak Indomie doang ya. Cuma saya nggak tahu ini mendidihnya kayak apa ya. Kalau mau nyemplungin mie itu kan harus mendidih dulu katanya. Nah itu saya nggak tahu mendidihnya nunggu kayak apa. Tapi kemudian ketika berselang waktu saya mulai bisa bikin nasi goreng, mie goreng. Nah itu udah semua teman-teman berdatangan dan semua mencicipi makanan kita. Satu di antara resepnya adalah belajar memasak sebelum berangkat ke luar negeri. Oke. Terakhir, ini adalah bagian paling penting. Sebagai orang lugu, ya kan? Apa pesan dari Kak Anti supaya teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini berani sekolah di luar negeri? Setiap dari kita punya kelebihan sendiri-sendiri. Di luar sana kita dihargai dengan apa adanya kita gitu. Nah itu salah satu modal dasar. Jadi untuk adik-adik semua, pertama memang ya persiapan pasti. Saya yakin kalau masalah persiapan anak Indonesia tuh siap banget. Pertama dirinya sendiri sekarang udah nyari-nyari dulu persiapan. Yang kedua orang tuanya ikutan sibuk biasanya, sibuk mempersiapkan diri. Nah tapi ketika sudah ada di sana, kalian yang pertama itu tadi open mind, membuka diri. Yang kedua, yakin bahwa kalian punya nilai lebih. Ya, nanti berselang waktu segalanya akan menjadi lebih mudah gitu.
Jangan terlalu stres juga yang pertama. Tapi yang kedua, jangan lupa tentang targetnya. Jadi kalau misalnya terutama kalau yang sekolahnya agak kepepet kayak saya, kepepet itu artinya waktunya sedikit dan harus lulus. Jangan lupa sama targetnya. Jadi kalau misalnya targetnya, gue harus lulus semester ini, masuk semua mata kuliah, maka itu ditargetin. Oke. Itu target itu harus tetap ada di dinding kita. Jadi kalau saya dulu punya karton ada tulisannya ini saya harus apa, ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai. Yang paling enggak itu akan membantu kita mengingatkan tujuan kita kemana, itu juga nggak lupa. Betul. Godaannya banyak soalnya sampai di sana. Oke, dan belajar masak ya. Oh itu wajib. Itu wajib. Belajar masak dan belajar kesenian Indonesia itu penting banget. Oh iya, belajar masaknya masakan Indonesia ya, bukan masakan misalkan kayak masak pasta atau apa gitu kan. Sebenarnya sih apa aja nggak apa-apa, yang penting bisa masak gitu. Belajar karena gini nanti takutnya kalau saya bilang belajar harus masak Indonesia di sana nggak ketemu bahannya kan nggak lucu ya. Bikin rendang. Iya kan nggak ketemu terus atau mahal banget di sana. Jangan dipaksain, yang penting bikin mie pakai spaghetti pakai bahan pasta ya nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa masak. Oke, terima kasih atas sharingnya Kak Anti. Mungkin kita mungkin ini bisa panjang ya, berseri-seri ya. Tapi untuk kali ini kita cukup dulu untuk secara umumnya dulu ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan orang Lugu lainnya. Mudah-mudahan sih nggak cuma Kak Anti aja yang kita ketemuin ya, orang Lugunya ya, yang mau sharing bagaimana menghadapi, bagaimana menjalani sekolah atau pendidikan di luar negeri. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe channel Kemangkres ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.